Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan hingga bisa rebahan sambil dengerin alur film dari YZ Movies. Hari ini YZ Movies mau merekomendasikan sebuah film bergenre horror romance yang berasal dari Thailand. Film berjudul Inhuman Kiss ini menceritakan tentang seorang gadis yang bisa berubah wujud menjadi hantu kerasu. Kalau di Kalimantan namanya hantu kuyang. Akan tetapi pria yang ia cintai mengetahui identitasnya. Lantas, apakah pria itu akan meninggalkannya? Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya sekarang. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat semua bisa mendapatkan update terbaru dari YZ Movies. Oke, langsung saja ceritanya, let's get it! Film ini diawali dengan memperlihatkan 4 orang anak yang bernama Noi, Gert, Ting, dan Sai sedang melakukan uji nyali di sebuah hutan. Mereka berempat bermain petak umpet di mana Ting yang bertugas mencari mereka. Noi dan Sai kemudian sembunyi di dalam sebuah rumah. Tiba-tiba, tepat di belakang Sai, scene pun berlanjut di mana Sai kini telah dewasa. Begitu pula dengan Gert dan Ting. Akan tetapi, Noi kini tidak lagi bersama mereka karena ia telah pindah ke kota Bangkok. Malam pun tiba. Ting datang mengunjungi Sai untuk berbincang. Ia menggoda Sai untuk menerima isi hati Gert dan segera menikah. Sai yang tahu jika Gert menyukainya hanya bisa membalasnya dengan tersenyum karena hatinya masih merindukan Noi. Setelah Ting pulang, Sai pun bersiap tidur seperti biasanya. Entah kenapa, ia kembali memimpikan hal aneh. Dan ketika ia terbangun, ia mendapati dadanya terasa aneh dan kasurnya penuh dengan darah. Sai kemudian meminta Gert untuk menemaninya ke dalam hutan karena mimpi anehnya tersebut. Mereka pun pergi ke dalam hutan dan sesampainya di sana, Sai melihat seseorang yang terasa akrab baginya. Ternyata dia adalah Noi, sahabat kecil mereka berdua. Sai, Gert. Noi tidak sendiri, ia membawa sekelompok orang pergi bersamanya. Mereka semua adalah pemburu kerasu. Sang pemimpin yang bernama Ted menjelaskan kepada warga tentang kerasu. Ia berkata, jika kerasu meludahi air dan air itu diminum oleh seorang wanita, maka ia akan berubah menjadi kerasu. Jika pria yang meminumnya, maka ia akan mati keracunan dan isi perutnya akan dimakan oleh kerasu. Keesokan harinya, Sai kembali terbangun dan mendapati dadanya terasa aneh serta terdapat noda darah pada kasurnya. Ia pun pergi keluar dan mendapati seekor sapi yang telah mati dengan isi perutnya yang berceceran. Kemudian Sai pergi ke puskesmas. Ia mendapati Noi yang tengah mempelajari ilmu medis. Kemudian Sai bertanya kepada Noi apakah ia percaya dengan hantu kerasu. Noi dengan tegas menjawab jika ia tidak percaya dan akan membuktikan jika kerasu tidaklah ada. Malam pun tiba, dada Sai kini terasa sangat panas. Ia pun melihat hal-hal aneh layaknya ia sedang bermimpi. Tiba-tiba, kepala itu pun akhirnya terlepas dari tubuhnya. Seketika itu, seorang warga meminta tolong kepada Ted karena bayinya telah menghilang. Ted dan para pemburu langsung mendatanginya dan melihat sosok makhluk yang terbang dengan cepat di angkasa. Ted pun mulai menembakinya hingga akhirnya sosok itu pergi dan meninggalkan bayi tersebut dengan aman. Di tempat lain, Noi yang sedang melakukan eksperimen
tiba-tiba dikejutkan dengan cahaya merah yang melintas di angkasa. Ia pun mengejar cahaya tersebut sampai cahaya itu akhirnya masuk ke dalam kamar Sai. Noi pun langsung memanjat jendela kamar Sai, dan akhirnya ia terkejut ketika melihat apa yang ada di hadapannya. Sai yang melihat kedatangan Noi juga ikut terkejut dan menangis sejadi-jadinya. Keesokan harinya, Sai pergi ke puskesmas untuk mengunjungi Noi. Akan tetapi, ia mendapati jika Noi sudah tak ada lagi di sana, dan akhirnya ia pun kembali menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain, Noi ternyata berada di sebuah kuil bersama dengan seorang biksu. Biksu itu kemudian menjelaskan kepada Noi jika lelaki yang meminum air dari ludah kerasu tidak akan meninggal keracunan. Akan tetapi, ia akan menjadi sesosok rahang. Jadi yang wanita disebut dengan kerasu dan yang pria disebut dengan kerahang. Biksu itu kemudian memberi saran kepada Noi jika ia harus percaya dengan apa yang ia lihat. Tetapi, lakukanlah sesuai dengan kata hatinya. Seperti biasanya, Sai pun bersiap untuk tidur. Kali ini ia mengunci dan mengikat jendela kamarnya agar ia tidak bisa keluar. Akan tetapi ia berusaha keluar melalui lantai yang bolong. Tiba-tiba ia mendapati seekor ayam tepat di bawahnya. Ternyata Noi diam-diam membawakan Sai ayam tersebut agar ia tidak mencari mangsa di luar rumah. Keesokan harinya, Sai yang datang ke puskesmas terkejut melihat Noi tengah berada di sana. Ia pun menangis sekaligus bahagia karena sahabatnya kini telah kembali padanya. Begitupun seterusnya, selama sebulan Noi selalu membawakan ayam untuk dimangsa oleh Sai. Keesokan harinya datanglah seorang pasien ke puskesmas dan Noi pun kemudian langsung mengobati anak tersebut. Jerd pun datang membawakan teh dan memberikannya kepada Sai. Ketika Sai sedang berbincang dengan Jerd, anak itu ternyata melirik air teh yang ada di atas meja. Ketika malam tiba, anak tersebut mengerang kesakitan. Ketika Ted dan para pemburu datang, mereka mendapati sesosok tubuh tanpa kepala tengah berbaring di lantai. Ia pun memancing anak itu untuk keluar dari bawah meja. Karena anak itu melawan, akhirnya ia menembak mati kepala anak tersebut. Sai pun sedih mengetahui kenyataan bahwa anak itu meninggal karenanya. Kembali mengingatkan, jika ada seseorang yang meminum air bekas ludah kerasu, maka ia pun akan menjadi kerasu. Sama seperti anak tersebut yang telah meminum teh yang telah diminum oleh Sai. Kembali ke cerita, Sai mengatakan kepada Noi jika sebelum berubah ia selalu melihat hal aneh di hutan. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke dalam hutan, yang tanpa mereka sadari, mereka sedang diikuti oleh Ted dan para pemburu. Sesampainya di hutan, mereka pun melihat sebuah tanaman yang berkilau. Sai mencoba memakan tanaman tersebut dan itu membuatnya tidak jadi berubah menjadi kerasu. Menyadari hal tersebut, mereka pun mengumpulkannya dan Noi menjadi bahagia karena ia bisa mencegah Sai untuk tidak berubah menjadi kerasu. Mereka yang tengah berbahagia akhirnya saling melampiaskannya satu sama lain. Sai sempat memperingatkan Noi kalau ia juga akan menjadi kerasu. Akan tetapi, Noi tidak mempedulikan peringatan dari Sai. Dan akhirnya, mereka berdua berbahagia bersama. Para pemburu akhirnya datang. Jerd yang melihat hal tersebut langsung memukuli Noi karena ia cemburu melihatnya bersama Sai. Sai yang melarikan diri akhirnya kembali ke rumah yang dulu ia masuki sewaktu kecil. Ia pun akhirnya menyadari bagaimana ia bisa menjadi seorang kerasu. Ia pun langsung membunuh para pemburu tersebut dan hanya menyisakan Ted yang dihalangi oleh Jerd. Keesokan harinya semua warga panik karena semua pemburu
didapati telah tewas dan hanya menyisakan Ted seorang. Ted kemudian menceritakan semuanya kepada warga. Warga yang kesal akhirnya langsung menghampiri kediaman Sai. Sai pun keluar dari rumahnya setelah ia memakan herba kerasu agar ia tidak berubah. Ia menjelaskan kepada warga jika ia sebenarnya akan diperkosa oleh Ted dan kawan-kawannya. Kemudian Ted meminta Jerd untuk mengatakan apa yang dilihatnya. Akan tetapi, Jerd berbohong dan berkata jika Sai memang akan diperkosa oleh Ted dan kawanannya. Ted yang kesal lantas mendatangi Jerd di kamarnya. Tak disangka, kini Jerd mulai berubah secara perlahan-lahan. Di tempat lain, Noi mendapati jika herba kerasu telah dibakar oleh seseorang. Ia pun lantas mencoba untuk menanamnya kembali. Akan tetapi, percobaan tersebut tidak berhasil. Akhirnya ia pun menyerah dan mengajak Sai untuk pergi meninggalkan desa karena herba milik mereka kini hanya tersisa sedikit. Keesokan harinya, Noi telah siap menunggu Sai di hutan untuk segera meninggalkan desa. Akan tetapi Sai dipaksa oleh ayahnya untuk menonton sebuah film. Di tengah halayak ramai, Sai yang tidak bisa menahan diri akhirnya berubah menjadi sesosok rasu. Sai pun mencoba melarikan diri, akan tetapi ia langsung ditangkap oleh Jerd yang telah berubah menjadi kerahang. Jerd yang telah dipengaruhi oleh Ted berusaha untuk membunuh Sai. Akan tetapi Noi pun datang menghentikannya dan kembali menyadarkan Jerd jika itu adalah Sai yang ia cintai selama ini. Jerd yang akhirnya sadar langsung bertarung dengan Ted yang juga merupakan seorang kerahang. Mereka pun bertarung sampai akhirnya Ted berhasil mengalahkan Jerd. Di sisi lain, Noi berusaha dengan keras melindungi tubuh Sai yang tengah ditebas oleh warga. Ketika ia berhasil mendapatkannya, ia kembali dikejar oleh Ted yang telah berhasil mengalahkan Jerd. Sai pun mencoba melawannya di udara, sampai akhirnya terdengarlah suara tembakan yang berhasil membunuh Ted dengan seketika. Tembakan itu berasal dari sang biksu. Sang biksu ternyata adalah orang yang selama ini ada di dalam mimpi Sai. Ia merupakan suami dari istrinya yang merupakan seorang kerasu. Ia yang tidak tega melihat istrinya selalu berubah, akhirnya mengurung kepala istrinya di sebuah peti untuk selamanya. Noi pun pergi membawa tubuh Sai untuk menyeberangi sungai. Ketika hendak berangkat, Sai yang melihat tubuhnya penuh dengan luka akhirnya sadar jika ia tidak akan bisa kembali lagi ke tubuhnya. Ia pun menangis merelakan kepergian Noi yang sangat ia cintai. Tiba-tiba, peluru itu menembus kepala Sai. Warga yang kesal ternyata masih mengikuti kemana mereka pergi. Dan akhirnya warga pun menembaknya tepat di kepala Sai. Noi pun akhirnya menangis sejadi-jadinya karena ia tidak bisa melindungi Sai seperti yang telah ia janjikan. Oke guys, itulah tadi keseluruhan alur dari film Inhuman Kiss. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah berkenan mendengarkan ceritanya. Jika ada kritik dan saran, jangan ragu-ragu silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.